Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Program Studi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Khususnya pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen, lintas budaya, dan perspektif internasional. Tugas ini merupakan salah satu tugas mata kuliah perilaku konsumen yang diampu oleh salah satu dosen kami, yaitu Ibu Rahmi SEMSM. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami nggak sendirian. Di sini kami ada beberapa tim kayak gitu. Boleh di next slide? Ya, di sini anggota kelompok kami, yaitu kelompok 6, itu terdiri dari 7 orang. Yang pertama itu ada Angga Maulana, yang kedua ada saya sendiri, Bagas Nurseto, terus yang ketiga ada Calvin Tambing Lambah, yang keempat ada Dinia Nurulfat, yang kelima ada Kintan Arum Renggani Setiajid, yang keenam ada Oktia Dea Ayu Amanda, dan yang terakhir ada Siti Nurhaziza. Ya, di sini kita akan membahas mengenai tadi ya perilaku konsumen. Nah, setiap negara itu seperti yang kita ketahui bersama, pasti mempunyai budaya-budaya yang berbeda kayak gitu antara satu negara dengan negara yang lainnya. Perbedaan apapun itu gitu biasanya, entah itu dari sikap ataupun perilaku kayak gitu. Baik itu sikap dalam menerima tamu, sikap dalam bertamu, attitude dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, salah satu contohnya di sini yang kita bahas adalah perbedaan sikap dan juga perilaku konsumen kayak gitu. Karena sikap dan perilaku konsumen itu sangat penting kayak gitu dalam menentukan kepuasan dan mungkin memberikan peluang gitu untuk membagi konsumen dari sudut pandang atau perbedaan-perbedaan budaya dari setiap negaranya. Nah, lantas kira-kira kayak gimana gitu perbedaan perilaku konsumen di setiap negaranya? Nanti kita simak lebih lanjut. Boleh di next? Ya, di sini yang pertama dulu, kita harus tahu dulu kayak gitu. Kenapa sih kita harus menjadi multinasional? Multinasional di sini mungkin bisa kita artikan bahwa kita harus melek kayak gitu, melek akan kondisi yang ada di nasional kayak gitu, yang ada di luar-luar daerah kita atau bahkan luar negeri kita sendiri kayak gitu. Nah, di sini pentingnya itu yang pertama, memperoleh ekspos dari kultur lain. Nah, ekspos di sini kita perlu garis bawahi yang eksposnya saja kayak gitu. Ekspos di sini yaitu kita bisa mengadopsi kayak gitu, mengadopsi dari kultur-kultur lain. Jadi ketika kita melek atau menjadi multinasional ini, kita bisa tahu kayak gitu. Kira-kira cara orang, cara pandangan orang, gaya hidup orang atau gaya hidup konsumen-konsumen yang tinggal di daerah-daerah lain atau di dunia lain itu kayak gimana gitu. Sehingga kita bisa coba mengadopsi kultur-kultur mereka atau budaya-budaya mereka kayak gitu. Sehingga kita bisa memadu padankan gitu ya antara budaya kita yang sudah baik dan juga mengambil budaya-budaya dari luar yang juga lebih baik kayak gitu sehingga budaya-budaya atau perilaku konsumen kita jauh lebih baik kayak gitu. Terus juga yang kedua, efek negara asal. Jadi, ketika konsumen memutuskan untuk membeli sesuatu kayak gitu atau melakukan pembelian, mereka itu akan sampai pada pertimbangan kayak gitu. Asal negaranya. Misalkan sebagai contoh ya teman-teman semuanya pasti kan sering melakukan check out kayak gitu ya di entah itu Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya kayak gitu. Intinya belanja online kayak gitu. Nah, pasti teman-teman semuanya memperhatikan nih kira-kira barang tersebut itu dari negara mana sih, terus juga berapa lama pengiriman, terus juga kira-kira kualitas barang tersebut kayak gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu pentingnya ketika kita menjadi multinasional kayak gitu. Nah, untuk slide-slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, selanjutnya ada analisis konsumen lintas budaya. Apa sih itu analisis konsumen lintas budaya? Nah, analisis ini merupakan usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih negara. Nah, analisis ini dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik psikologis, sosial, dan budaya konsumen yang menjadi target bagi pelaku pasar. Nah, sehingga itu mereka dapat mendesain strategi pemasaran yang kreatif. Lalu juga sehubungan dengan kesamaan standaris produk itu lebih dimungkinkan
Sedangkan perbedaan selera dan pemilihan produk itu antara konsumen lintas budaya itu mengharuskan pemasaran itu mencari dan beradaptasi supaya produknya itu diterima di negara sasaran dan ada kemungkinan standarisasi produk itu diikuti dengan cara-cara berbisnis dan pemasaran yang berbeda antar negara, yang satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, banyak ahli beranggapan bahwa dalam pemasaran global, akulturasi sangat dibutuhkan dan akulturasi ini harus dilakukan oleh pemasar terhadap budaya lokal. Dan sebaliknya, agar produk bisa diterap di pasaran, konsumen juga harus dipengaruhi untuk menerima nilai-nilai baru. Oke, boleh di next. Oke, yang pertama ada word brand, yaitu sebuah produk yang dibuat atau dikemas dan diproses dengan cara yang sama di negara manapun produk itu dijual. Contohnya, jam tangan merek Petfield dari Swiss. Nah, Petfield ini membuat kampanye global di mana pesan iklannya itu sama, tapi bahasanya itu berbeda di tiap negara. Dan yang kedua itu ada global marketing strategi, atau menjual produk yang sama menggunakan pendekatan positioning yang sama dan komunikasi yang sama secara global. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu ada local marketing strategi atau mengkustomisasikan produk dan program komunikasi untuk setiap unique market. Dan yang kedua ada hybrid marketing strategi atau terdiri dari standarisasi produk atau pesan iklan. Nah, selain itu juga mengcustom yang satunya lagi. Misal standarisasi ini produk dan customize pesan iklan atau sebaliknya standarisasi pesan iklan dan customize produk. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu alternatif strategi multinasional. Beberapa penjual berpendapat bahwa dunia pasar menjadi semakin mirip dan dibekukan standar penjualan. Oleh karena itu, menjadi makin dapat dikerjakan dengan mudah. Dalam prakteknya, tantangan dasar untuk banyak eksekutif yang merenungkan penjualan multinasional adalah untuk memutuskan apakah menggunakan pembagian kebutuhan dan nilai-nilai sebagai strategi segmentasi atau menggunakan rintangan nasional sebagai strategi segmentasi. Oke. Segmentasi fisiografis lintas budaya. Terdapat perbedaan sikap atau perilaku yang penting dalam menentukan kepuasan antar konsumen yang memungkinkan munculnya pembagian konsumer berdasarkan perbedaan kultur. Penelitian di Amerika Utara dan Selatan, Asia dan Eropa, tentang nilai dasar motivasi yang mendorong terbentuknya sikap dan perilaku menghasilkan 6 kelompok global values marker segments, yaitu Strivers, Devotes, Altruists, Intimates, Fun Seekers, dan yang keenam, Creatives. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikutnya ada konsumen di seluruh dunia mengasosiasikan merek global dengan 3 karakteristik. Yang pertama ini adalah kualitasinya. Konsumen percaya bahwa semakin banyak orang membeli sebuah merek, semakin tinggi kualitas merek tersebut. Yaitu contohnya Aqua. Yang kedua, global myth. Konsumen terlihat merek global sebagai kultural ideal, di mana pembelian dan pemakaian merek global membuat konsumen merasa mereka adalah citizen of the world atau warga dunia. Yang ketiga, social responsibility, yaitu perusahaan global memiliki tanggung jawab sosial atau CSR yang lebih tinggi levelnya dibanding merek lokal. Berikutnya. Nah, segmen ini ada di intra-country yang mengenai bagaimana warga negara melihat merek global. Yang pertama, untuk global citizen, konsumen menggunakan kesuksesan perusahaan global sebagai indikator kualitas produk dan inovatif, dan perhatian terhadap apakah perusahaan bertindak bertanggung jawab secara sosial, yaitu tidak hanya memikirkan dari segi keuntungan, melainkan dampak lingkungan untuk masyarakat sekitar. Yang kedua itu global dreamers, melihat merek global sebagai produk kualitas dan tidak memperhatikan tentang isu social responsibility. Banyak sekali penggunaan plastik, namun penanggulangannya belum cukup efektif saat ini. Yang ketiga, anti global. Konsumen merasa bahwa merek global memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding merek lokal, tapi tidak suka dengan yang mengajarkan nilai atau budaya dari Amerika atau tidak terlalu percaya kepada perusahaan melakukan tanggung jawab secara sosial. Umumnya mereka mencoba untuk menghindari pembelian merek global. Keempat, global agnostik, yaitu mengevaluasi bahwa merek global sama seperti merek lokal. Evaluasi diperlukan agar mengetahui kualitas produk tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada bauran pemasaran dalam lintas budaya. Beberapa hal dalam pemasaran internasional yang berkaitan dengan lintas budaya adalah bagaimana organisasi perusahaan akan dapat menembus pasar luar negeri, bagaimana keputusan masuk ke dalam pasar internasional, bagaimana merancang standarisasi, bagaimana merancang produk, bagaimana merencanakan distribusi, bagaimana merencanakan promosi, dan bagaimana menentukan harga produk. Boleh di next. Perilaku konsumen dalam perspektif internasional. Alasan mengapa banyak perusahaan yang memilih perluasan secara internasional, yang pertama itu untuk memasuki akses terhadap pelanggan baru, dengan alasan bahwa ekspansi ke dalam pasar dunia akan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan, laba, dan pertumbuhan jangka panjang dan dapat menjadi perusahaan domestik yang mapan. Untuk mencapai biaya rendah dan meningkatkan daya asing perusahaan, banyak perusahaan melakukan perluasan usaha mereka karena pasar domestik dan industri mereka sudah terbatas, sehingga dengan demikian pada hakikatnya meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga, untuk mengkapitalisasi kompetensi utamanya. Sebuah perusahaan dapat memperluas kompetensi dan kapabilitas untuk posisi memperoleh keuntungan kompetitif dalam pasar luar negeri seperti pada pasar domestik. Yang terakhir, untuk menyebar atau membagi resiko bisnisnya melalui perluasan pasar yang telah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini terdapat keuntungan memperluas pemasaran melampaui pasar domestik atau dalam negeri. Terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperoleh pasar dan menambah keuntungan. Dan yang keempat, transfer teknologi modern. Di sini terdapat studi kasusnya, yaitu Pizza Hut merupakan salah satu merek makanan cepat saji asal Amerika Serikat yang telah mendunia. Dengan produknya yaitu pizza. Restoran cepat saji ini membawa budayanya sendiri. Namun, perusahaan ini menyesuaikan rasa atau isi dalam pizza tersebut, seperti contoh di negara India. Menyediakan menu farmer's pick yang hanya dapat ditemukan di India. Hal ini bertujuan supaya restoran ini dapat beradaptasi dan menyesuaikan kebiasaan dan kebudayaan di setiap negara. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa keberhasilan Pizza Hut di negara-negara Eropa, Asia, serta Timur Tengah membuatnya diminati. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Pizza Hut sebagai merek dan jaringan waralaba makanan siap saji yang telah beroperasi secara global menggunakan strategi pemasaran lintas budaya dalam melakukan ekspansi ke pasar negara tujuannya. Di pasar Indonesia, pemasaran lintas budaya tampak nyata pada menu-menu Pizza Hut yang disesuaikan dengan selera maupun budaya orang Indonesia, yaitu ada menu berbasis nasi, seperti meatballs, beef mushroom rice, Thai chicken rice, serta ada juga dimsum pizza. Menu yang berbeda-beda ini di setiap negara tujuannya untuk menyesuaikan cita rasa serta budaya di setiap negara. Pemasaran lintas budaya perlu dipahami dengan baik oleh pelaku usaha yang menargetkan pasarnya di luar wilayah pasar yang berbeda dari asal produk dan memiliki perbedaan budaya dengan asal produk. Setiap wilayah dan negara pastinya memiliki perbedaan budaya yang berbeda-beda, dan pemasar harus memiliki kepekaan agar produk yang dipasarkan dapat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Meskipun pelaku usaha yang memasarkan produk secara global dituntut untuk menyesuaikan dengan budaya lokal setempat, namun produk yang dijual harus tetap memiliki standar produk yang mampu diterima di perbedaan budaya. Pizza Hut sebagai merek global di industri makanan cepat saji mampu dengan baik beradaptasi dengan budaya menjadi target pasarnya mereka dengan menciptakan produk-produk yang disesuaikan dengan selera lokal di negara tersebut. Restoran ini juga dengan baik mempertahankan budaya asalnya yaitu Amerika Serikat
dengan menerapkan standarisasi produk yang mampu melintasi budaya di antara negara-negara lainnya dengan mempertahankan cita rasa pizza original yang memiliki standar rasa yang sama di seluruh dunia. Baik, mungkin kiranya itu saja rekan-rekan sekalian presentasi yang dapat kami sampaikan. Tadi telah banyak kita dijelasin mengenai perilaku konsumen ataupun konsumen lintas budaya gitu. Bahkan tadi kami juga sudah menampilkan studi kasusnya kayak gitu yang nyata, yaitu salah satu produk yang kita kenal kayak gitu ya. Apalagi generasi-generasi milenial nih, yaitu Pizza Hut kayak gitu. Pizza Hut ini emang keren kayak gitu ya, luar biasa. Mereka tetap dengan budayanya sendiri, namun seperti yang tadi telah saya jelaskan gitu, dia mengakulturasi budaya-budaya yang ada di negaranya, seperti tadi di Indonesia dengan ada menu nasi dan lain sebagainya kayak gitu. Baik, mungkin kiranya itu aja penjelasan dari kelompok kami. Jika teman-teman semuanya masih ada yang kurang jelas, kurang dipahami, atau mungkin teman-teman semuanya ingin bertanya gitu ya kepada kelompok kami, bisa kalian tanyakan langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Atau sekiranya teman-teman semuanya merupakan mahasiswa-mahasiswa UNJ dan ingin bertanya langsung, boleh nih bertanya ke salah satu dari anggota kelompok kami ini melalui WhatsApp ataupun media sosial lainnya kayak gitu. Mungkin kiranya itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.